Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai konstruksi geometris. Kali ini konstruksi yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai konstruksi sudut. Nah, pada konstruksi sudut yang pertama yaitu bagaimana cara mengcopy sebuah sudut. Ya, sudut yang sudah ada, kemudian kita buat kopinya tentunya dengan besar sudut yang sama. Nah, untuk melakukan pembuatan mengcopy sudut, maka kita butuh alat yang namanya kompas atau jangka. Nah, di sini sudah ada sebuah konstruksi atau sebuah bangun yang mempunyai sudut tertentu sembarang. Nah, sudut ini terbentuk dari dua buah garis. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengcopy dari sudut yang sudah ada ini? Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan cara membuat sebuah busur di mana titik pusatnya itu adalah pada titik sudut ya dari bangun yang sudah ada tersebut. Jadi jarum dari jangka Anda letakkan pada titik sudut dari bangun yang sudah ada. Nah, kemudian buatlah sebuah busur yang nantinya akan memotong kedua garis yang membentuk sudut tersebut. Nah, setelah Anda membuat busur tersebut, kemudian untuk mengkopinya, maka Anda harus membuat sebuah garis, ya, sama dengan bangun yang ingin Anda copy sudutnya. Bangun tersebut terdiri dari dua buah garis. Nah, kemudian untuk melakukan pengkopian itu Anda buat dulu sebuah garis, ya, sebuah garis sembarang panjangnya. Nah, kalau Anda sudah membuat sebuah garis, kemudian dari salah satu ujung garis yang Anda buat busur juga yang jari-jarinya sama dengan busur yang pertama Anda buat. Nah, setelah Anda membuat busur tersebut yang tentunya memotong garis yang Anda buat tadi, kemudian kita akan melakukan atau membuat sebuah busur lagi dari titik potong garis dengan busur kedua tersebut. Ya, membuat busurnya itu harus jari-jarinya sama dengan busur pertama dengan busur kedua. Nah, busur ketiga ini Anda potongkan ke busur yang kedua tadi. Ya, Anda potongkan. Nah, titik potong yang dihasilkan tersebut, ya, kemudian dibuat garis melalui titik potong tersebut, ya, yang nyambung dengan ujung dari garis yang Anda buat sebagai pusat dari busur kedua. Ya, buatlah garis ya dari titik potong busur kedua dengan busur ketiga nyambung dengan ujung
garis yang Anda buat tadi. Nah, dengan demikian Anda sudah bisa mengcopy sudut dari bangun yang sudah ada. Tentu besarnya akan sama sudutnya. Konstruksi sudut yang kedua yaitu bagaimana cara membagi sebuah sudut yang sudah ada. Nah, alat yang digunakan sama yaitu jangka. Nah, untuk konstruksi membagi sudut, ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu membagi sudut menjadi dua bagian yang sama. Ya, ini sama sama dengan mengcopy sudut. Ini ada sudut yang ingin Anda bagi dua. Ya, perbagiannya itu tentu besar sudutnya itu sama. Nah, langkah yang pertama yaitu dengan membuat busur. Ya, membuat busur dengan jari-jari yang sembarang yang nantinya akan memotong kedua garis tersebut, di mana titik pusatnya itu adalah di titik sudut dari bangun atau konstruksi yang sudah ada. Nah, selanjutnya ya, busur yang Anda buat tadi yang berpotongan pada kedua garis dari bangun tersebut. Nah, dari perpotongan tersebut Anda buat busur yang kedua dan yang ketiga. Ya, kedua dan yang ketiga. Nah, membuatnya itu harus berpotongan. Ya, busur kedua dengan busur ketiga harus berpotongan. Nah, sehingga dari titik potong tersebut Anda hubungkan dengan titik sudut dari bangun yang sudah ada, maka sudut yang dihasilkan dari garis yang terakhir itu akan membagi sudut yang sudah ada menjadi dua bagian yang sama besar. Konstruksi membagi sudut yang kedua yaitu membagi sudut menjadi tiga bagian yang sama. Ya, alat yang digunakan tetap sama yaitu jangka. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada gambar berikut. Ya. Nah, di sini dikatakan dapat dilihat bahwa ada sebuah sudut, ya, sudut BAC, ya, yang kebetulan di sini sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Berapapun sudutnya, ya, sudutnya sembarang, tidak harus 90 derajat baru bisa dibagi tiga, bukan. Tetapi sudutnya sembarang itu bisa dibagi tiga dengan bagian bagian sudut-sudut yang sama. Oke, cara pertama yaitu membuat busur dari titik sudut dari bangun yang sudah ada, ya, dengan jari-jari sembarang. Anda lihat, nah, busur tersebut Anda usahakan berpotongan pada garis-garis pembentuk sudut tersebut. Ya, nah, busur tersebut akan berpotongan pada titik D, kemudian berpotongan pada titik E. Dari titik D dengan titik E, Anda buat busur kedua dan busur ketiga yang jari-jarinya harus sama. Ya. Nah, busur tersebut Anda buat sedemikian rupa sehingga berpotongan dengan busur yang pertama. Nah, perpotongannya di sini dapat Anda lihat itu berpotongan pada titik G dan pada titik F. Nah, kemudian dari titik G dan titik F, Anda bikin sebuah garis atau dua buah garis melalui titik sudut dari bangun tersebut. Nah, Anda lihat di sini, maka sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga itu akan terbagi merata. Oke, konstruksi selanjutnya adalah membagi suatu sudut yang besarnya sembarang menjadi tiga bagian yang sama. Nah, untuk melakukan pembagian
sudut menjadi 3 bagian yang sama, kita menggunakan alat yang namanya jangka. Nah, pada gambar kita lihat bahwa ada suatu sudut yaitu BOA, ya, yang terdiri dari garis OB dan garis OA, ya, yang pusatnya itu berada di O. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah memperpanjang dulu garis OA, ya, OA. Nah, kemudian kalau kita sudah perpanjang garis OA ini ke sini, nah, kemudian kita buat sebuah busur yang berpusat di O dengan jari-jari sembarang. Nah, sehingga akan memotong garis yang membentuk sudut BOA ini, yaitu garis OB dan garis OA. Akan berpotongan di sini dan berpotongan di sebelah sini. Nah, kemudian busur yang kita buat ini juga berpotongan pada perpanjangan garis OA itu di C. Nah, setelah kita dapatkan titik potong, yaitu titik potong C, titik potong di B, gitu ya. Di sini di titik potong di A, begitu, katakan seperti itu. Nah, kemudian kita buat busur 2 buah lagi melalui titik potong C dan titik potong A, yang jari-jarinya 2 kali dari jari-jari busur yang pertama dibuat. Ya, dari C, jari-jarinya 2R, ini. Dari A, pusatnya, kita buat busur yang jari-jarinya juga 2R. Akan berpotongan di titik D. Ya, berpotongan di titik D. Nah, setelah itu, kita buat garis, ya, dari titik B dengan titik D. Ya. Nah, akibat pembuatan garis BD ini akan memotong garis OA. Ya, garis OA di E. Ya, maka kita akan mendapatkan garis yang namanya EA. Nih. EA. Ya, ini EA. Di EA. Nah, kemudian garis ini itu kita bagi 3 sama panjang. 1, 2, 3. Nah, bagaimana cara membagi garis menjadi 3 bagian yang sama? Itu sudah ada pada konstruksi geometris sebelumnya. Nah, setelah kita bagi menjadi 3 bagian yang sama, 1, 2, 3, gitu ya. Di sini ada titik 1, ada titik 2. Nah, kemudian kita akan membuat garis dari D melalui 2, juga garis dari D melalui 1. Nah, garis ini kita potongkan pada busur yang pertama tadi, yang jari-jarinya R. Ya, maka akan berpotongan di titik F dan di titik G. Ya, titik F dan di titik G. Nah, kalau sudah mendapatkan titik potong F dan G, kemudian buatlah garis dari O, ya, melalui G, dari O melalui F. Nah, inilah sudut-sudutnya, ya. Jadi sudut BOA itu sudah terbagi 3. 1, 2, dan 3. Konstruksi geometri selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu konstruksi busur. Ya, jadi setelah kita belajar konstruksi garis, konstruksi sudut, nah sekarang kita belajar konstruksi busur. Nah, konstruksi busur yang pertama yang akan kita pelajari adalah membagi busur menjadi 2 bagian yang sama. Nah, untuk melakukan
tugas ini kita menggunakan namanya alat yaitu jangka, ya, jangka. Nah, ini pada gambar ada busur EF, gitu ya, EF. Nah, seolah-olah ini kita membuat garis dari titik E dengan titik F. Ya, ini seolah-olah kita membuat garis. Nah, kemudian untuk membagi busur ini menjadi dua bagian yang sama, itu langkahnya adalah sama dengan cara yaitu dengan cara membagi garis EF ini menjadi dua bagian yang sama. Ya. Nah, cara membagi garis menjadi dua bagian yang sama itu sudah dijelaskan pada konstruksi garis. Nah, silakan Anda buka lagi video mengenai membagi garis menjadi dua bagian yang sama. Nah, langkah untuk membagi busur menjadi dua bagian yang sama itu sama dengan cara membagi garis, ini garis EF ini menjadi dua bagian yang sama. Konstruksi busur selanjutnya yaitu mencari titik pusat dari suatu busur. Ya, alat yang kita gunakan masih berupa jangka. Nah, pada gambar kita lihat ada busur AB. Ya, busur AB. Nah, ini ingin kita cari titik pusatnya. Ya, ingin kita cari titik pusatnya. Nah, kalau kita melihat gambar dari gambar di sini, ya, itu hampir sama dengan konstruksi untuk membagi garis menjadi dua bagian yang sama. Nah, di sini langkahnya yaitu membuat garis AC sembarang saja, ya. Kemudian garis BD yang sembarang. Kemudian kita bagi dua, garis BD dan garis AC ini, ya. Bagi dua, kemudian kita tarik garis, ya, kita tarik garis, kemudian kita tarik garis dari sini. Nah, ini dua garis ini akan berpotongan di titik E. Inilah titik pusatnya. Ya, saya tidak menjelaskan secara detail lagi karena langkah-langkahnya itu hampir sama dengan membagi garis menjadi dua bagian yang sama atau membagi busur ini menjadi dua bagian yang sama. Ya. Nih, ini busur BD atau garis BD dibagi menjadi dua bagian yang sama. Begitu juga di sini. Ya, konstruksi busur selanjutnya adalah membuat busur, ya, dengan jari-jari tertentu R untuk garis yang berpotongan 90 derajat, ya, atau garis siku. Nah, pada gambar kita lihat bahwa ada garis AB dan CD itu berpotongan atau membuat sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, ini kita ingin membuatkan sebuah busur, ya, sebuah busur yang menjadi busur singgung dari kedua garis ini. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu membuat busur, ya, membuat busur dengan jari-jari tertentu, ya, dalam hal ini itu adalah R, ya. Ini adalah busur bantu, ya, busur bantu. Nah, cara membuatnya adalah melalui atau berpusat pada titik P, yaitu titik perpotongan antara garis AB dengan garis CD. Ya, kita buat busur bantu di sini, ya, berpotongan dengan kedua garis yang ada, yaitu di titik T1 dan di titik T2. Nah, kemudian dari titik T1,
Ya, dari titik T1 dan T2 kita buat busur kecil ini. Ya. Yang jari-jarinya harus sama dengan jari-jari busur yang kita ingin buat. Ya, R-nya berapa? Ya. Nah, dari titik T1 dan titik 2 kita buat busur 1, 2, ya. Itu akan berpotongan di titik O. Nah, dari titik O ini kemudian kita buat busur yang kita inginkan, ya. Busur, kita buat busur yang disuruh membuat, ya. Yaitu ini, ya. Dengan berpusat di titik O. Konstruksi selanjutnya adalah membuat busur dengan jari-jari tertentu untuk garis dengan sudut sembarang. Ya, untuk garis sudut sembarang. Jadi kita ingin membuat busur yang menyinggung garis-garis yang membentuk sudut sembarang tersebut. Nah, mari kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada garis AB, garis CD membentuk sudut sembarang di sini. Ya. Nah, ingin kita buatkan busur T1, T2-nya, ya. Busur singgung di sini. Ya, itu. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuat garis yang sejajar. Ya, yang sejajar dengan AB. Nah, bagaimana cara membuat garis yang sejajar? Itu sudah dijelaskan pada konstruksi garis. Jadi kita buat garis yang sejajar dengan AB, dengan CD, ya, ini EF, ya. Yang jaraknya itu adalah sesuai dengan jari-jari busur yang ingin kita buat. Ya, ini R, ini juga R. Nah, kita dapatkan garis sejajar dengan garis AB itu adalah garis EF, yang sejajar dengan garis CD itu adalah garis GH. Nah, kemudian kedua garis ini kita potongkan. Nah, berpotonganlah di titik O. Nah, setelah kita tahu titik potongnya, baru kita membuat busur ini. Ya, membuat busur. Nah, sebatas mana busurnya yang ingin kita buat? Ya, tentu kita harus membuat garis, ya, ini OT1 dan OT2. Itulah batasnya dari ini. Nah, ini, garis ini adalah tegak lurus terhadap ini. Ya, garis AB dan garis CD. Itulah batas dari busur yang kita buat. Ya, tuh. Nah, dari titik O tadi, ya, buat busur dengan batas T1, ya, sampai batas T2. Itulah busur yang ingin kita buat. Konstruksi busur selanjutnya adalah membuat busur singgung sekutu dalam. Ya, membuat sebuah busur singgung, ya, singgung sekutu dalam dari dua buah lingkaran, ya, dengan jari-jari tertentu. Kita masih menggunakan alat berupa jangka. Nah, pada gambar kita lihat ada dua buah lingkaran, ya, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, kita disuruh untuk membuat sebuah busur singgung sekutu dari dua buah lingkaran ini. Nah, inilah yang busur sekutunya ini, ya, busur sekutu dalam, kita sebut saja busur sekutu dalam, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat busur ini dengan jari-jari R tadi? Nah, yang pertama yang kita lakukan itu membuat busur, ya, busur 1, busur 2,
Ya, berapa jari-jari busur 1? Yaitu R1, lingkaran besar ini, yang jari-jarinya R1, ditambah dengan jari-jari busur yang kita ingin buat. R1 tambah R. Ya, inilah busurnya, berpusat di titik O1 buat busur ini. Nah, kemudian busur kedua yang berpusat di titik O2 kita buat dengan jari-jari, yaitu R2 ditambah dengan R. Nih ya. Nih. Buat busurnya berpotongan di titik M. Kemudian dari titik M ini kita buat busur. Batas-batasnya yaitu T1 dan T2. Yaitu dari garis M ke O2, garis M ke O1. Itulah batasnya. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang konstruksi busur berikutnya. Ya, konstruksi busur berikutnya adalah membuat busur singgung sekutu luar dari dua buah lingkaran dengan jari-jari tertentu. Ya, kalau sebelumnya kita membuat busur singgung sekutu dalam, nah sekarang kita buat busur singgung sekutu luar. Alat bantunya adalah berupa jangka. Oke, sama seperti video sebelumnya, ada dua buah lingkaran di sini, ya. Nah, ingin kita buat busur singgung sekutunya, ya. Busur singgung sekutu luarnya itu seperti ini. Kalau yang dalam itu di sini, nah ini yang luar. Kita istilahkan seperti itu aja. Nah, sama dengan membuat busur singgung sekutu luar. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat busur bantu 1, 2, yaitu dengan jari-jari. Itu adalah ini, yaitu jari-jari dari busur yang ingin kita buat. Busur sekutu dalam itu jari-jarinya berapa? Nah, ini R kecil. Nah, kita membuat busur bantunya itu yaitu dengan jari-jari busur singgung sekutu luar ini dikurangi dengan jari-jari lingkaran yang ada. Ya. Ini yang pertama ini kita buat yaitu dengan jari-jari R ini dikurangi dengan R lingkaran besar, jari-jari lingkaran besar. Kita buat di sini. Ya. Kemudian busur yang kebantu berikutnya itu adalah dengan jari-jari R dikurangi jari-jari lingkaran kecil, yaitu R2. R minus R2. Ya. Nah, kedua busur bantu itu akan berpotongan di titik M. Titik inilah yang menjadi pusat busur singgung sekutu luar yang ingin kita buat. Ya, nah ini. Nah, untuk membuat batas-batasnya, kita tarik garis dari M melalui O1, lanjutkan memotong lingkaran yang besar. Begitu juga di sini, memotong lingkaran yang kecil, yaitu memotongnya di T2. Untuk lingkaran besar, memotongnya di T1. Nah, startnya dari T1 menuju T2, busur singgung sekutu luar yang ingin kita buat. Ya, membuat dengan jangka. Ini dari titik M kita buat dengan jari-jari R yang sudah kita tentukan. Nah, ini. Nah, inilah busur singgung sekutu luar. Nah, konstruksi berikutnya adalah membuat busur singgung sekutu dari garis dan lingkaran. Jadi ada dua buah konstruksi geometris, yaitu garis dan lingkaran. Nah, dari garis yang sudah ada dan lingkaran yang sudah ada, kita disuruh membuat busur singgung sekutunya. Ya, dengan jari-jari tertentu. R jari-jarinya. Ya, tuh.
Nah, yang pertama ini adalah konstruksi yang sudah ada. Ini adalah sebuah lingkaran gitu ya, digambar setengahnya. Kemudian ada konstruksi garis di sini. Nah, dari konstruksi garis dan konstruksi lingkaran ini kita ingin membuat busur singgung sekutunya. Ya, itu. Nah, langkah pertama yaitu membuat garis yang sejajar, ya, garis yang sejajar dengan jarak R, ya, sama dengan jari-jari busur singgung sekutu yang ingin kita buat. Ya, ini dengan jarak R. Ya, ini caranya bagaimana sudah kita bahas. Nah, kemudian kita buat busur, ya, busur bantu, ya, dengan jari-jari yaitu R busur singgung sekutu yang ingin kita buat ditambah dengan jari-jari lingkaran yang sudah ada. Ya, tuh. Nah, inilah busurnya. Dari garis yang sejajar, ya, garis bantu yang sejajar dari garis yang sudah ada dengan busur bantu yang kita buat, ya, tentu akan berpotongan di sini. Ya, berpotongan di sini. Nah, dari titik potong ini kemudian kita buat busur singgung sekutunya. Nah, inilah busur singgung sekutunya. Ya, busur singgung sekutunya. Tuh. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.